te aurate wadon merdeka bisolati ing dalam salat, bisolati ing dalam salat. Auratnya wanita merdeka, perempuan merdeka di dalam salat atau ketika salat. Ini awas, hati-hati nih para wanita ya, ketika salat ini auratnya mana nih? Ikuma barang siwa wajhiha kang saliyane raine hurrah, siwa wajhiha kang saliyane raine hurrah adalah anggota yang selain muka. Wakafaiha lan efek-efek tangan lorone hurrah, wakafaiha lan efek-efek tangan lorone hurrah dan kedua telapak tangannya. Zohron ing dalam zohire, zohron ing dalam zohire, wabokdanan lan batine, wabatnan lan batine, baik bagian zohirnya atau bagian luarnya dan bagian dalamnya. Ya, coba angkat kedua telapak tangan. Ya, angkat kedua telapak tangan. Hei, angkat telapak tangannya. Nah, itu kecuali muka dan kedua telapak tangan, baik. Ya, perhatikan. Baik yang bagian luar, mana bagian luar ini? Zohron, ini bagian luar nih. Nah, ini telapak tangan. Telapak tangan tuh sampai sini ya. Baik bagian luar ataupun bagian dalam. Sampai mana? Ilal ku'aini. Mana ku'aini? Sampai pergelangan. Tuh maka maring pergelangan loro. Tuh maka maring pergelangan loro. Jadi aurat perempuan merdeka ketika sholat adalah selain muka dan selain kedua telapak tangan, baik bagian luarnya ataupun bagian dalamnya. Nah, selain itu maka semuanya adalah aurat. Nah, perhatikan, ini ketika sholat nih, aurat perempuan itu adalah muka, selain muka dan selain kedua telapak tangan. Ini telapak tangan pertama kanan, telapak tangan kiri, baik zohron, apa zohron itu bagian luar ataupun bagian dalam. Nah, yang sampai mana? Pergelangan. Nah, makanya kalau sampai sholat ya, lalu tiba-tiba melebihi pergelangan, maju ke ini ke atas sedikit saja, walaupun cuma 1 cm, itu berarti termasuk aurat. Kalau lagi sholat aurat terlihat, maka sholatnya tidak sah. Maka hati-hati ya. Kemudian ini apa namanya, muka, hati-hati, yang bukan termasuk aurat itu adalah muka. Berarti rambut termasuk aurat tidak? Termasuk aurat tidak? Termasuk. Maka hati-hati ketika sholat, barangkali ada rambut, diperiksa dulu ya. Makanya ketika mau ke mushola itu bercermin dulu, barangkali ada rambut yang keluar itu ya, karena itu juga termasuk aurat, artinya sesuatu yang wajib ditutupi. Atau barangkali tangan ketika mau kenanya itu, hati-hati itu, jangan sampai di atas pergelangan terlihat, karena itu sudah termasuk aurat. Ya, terjemahkan. Wa auratul hurrati, dan aurat perempuan merdeka fi sholati. Ayo ngomong semua, diajar. Fi sholati, fi sholati ma, yaitu sesuatu siwa wajhiha, yang selain wajahnya, siwa wajhiha, yang selain wajahnya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya. Maksudnya sesuatu yang selain wajah dan selain kedua telapak tangan, etak hukumna aurat, eta hukumna aurat, atau sesuatu yang wajib ditutupi. Zohron, baik bagian luarnya ya, telapak tangan bagian luar, wa batanan, dan bagian dalamnya, ilal qu'aini, sampai kedua pergelangan tangan. Ilal qu'aini apa? Sampai kedua pergelangan tangan. Jadi kesimpulannya, aurat perempuan merdeka ketika sholat adalah sesuatu yang selain wajah dan kedua telapak tangannya, baik bagian luarnya atau dalamnya, sampai kedua pergelangan tangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma auratul hurrah lan anapun utai aurate wadon merdeka. Nah, sampean kabeh tuh namanya wanita merdeka bukan budak ya. Kharijat sholati ing dalam jabane salat. Kharijat sholati ing dalam jabane salat iku fajami'u badaniha. Iku fajami'u badaniha mangka sekabehane badane hurrah. Iku fajami'u badaniha mangka sekabehane badane hurrah ya. Mangka sekabehane badane hurrah. Wa auratu halan utawi aurate hurrah fil khalwah ing dalam persepen. Fil khalwah ing dalam persepen iku kazakari kaya wong lanang. Iku kazakari kaya wong lanang. Oke. Adapun wa amma auratul hurrah, adapun auratnya adapun auratnya perempuan merdeka kharijat sholati di luar sholat. Saja berlatih menerjemahkan ya. Kalau sudah refleks nanti baca kitab enak ya. Kharijat sholati fajami'u badaniha maka seluruh badannya atau yaitu seluruh badannya wa aura. Jadi kesimpulannya perempuan di luar sholat ya, kayak sekarang nih sedang sholat enggak kan. Nah di luar sholat seperti ketika nyantai, ketika duduk, ketika ngaji juga sama, itu bukan sholat. Nah di luar sholat maka seluruh tubuhnya wanita merdeka, seluruh badannya wanita merdeka termasuk muka. Nah dan kedua telapak tangan semuanya adalah aurat nih menurut kitab Fathul Qarimah gitu. Jadi muka sampean sebetulnya harus pakai niqab gitu ya, karena seluruhnya adalah merupakan aurat. Nah itu ketika di luar sholat. Sedangkan ketika di luar sholat maka selain muka dan selain kedua telapak tangan, karena muka dan kedua telapak tangan harus terbuka. Nah gitu. Kalau di luar sholat seluruhnya merupakan aurat ya. Maka ya bagi laki-laki jangan berani melihat muka perempuan, karena itu adalah aurat. Aurat itu sesuatu yang wajib untuk ditutupi. Nah wa auratu halan utawi aurate hurrah fil khalwati ing dalam persepen. Fil khalwati lam persepen iku kazakari kaya wong lanang. Sedangkan auratnya wanita fil khalwah ketika sendirian atau di tempat yang sepi. Nah di mana di tempat sepi, di kamar misalkan, itu auratnya sama dengan laki-laki. Mana auratnya laki-laki? Auratnya laki-laki itu di atas diterangkan adalah ma baina surah war rukbah, yakni anggota yang berada di antara pusar dan lutut. Nah itu auratnya perempuan ketika sendirian itu adalah sama dengan auratnya laki-laki, yaitu anggota yang berada di antara surah lan rukbah. Apa surah itu? Pusar, war rukbah dan lutut. Nah sekarang ngomong-ngomong aurat, apa itu aurat? Wal auratu lan utawi aurat lughatan ing dalam munggu bahasa. Wal auratu lan utawi aurat lughatan ing dalam munggu bahasa. Aurat menurut bahasa adalah iku an-naqsu kurang. Jadi menurut bahasa aurat itu bimana an-naqsu, apa artinya? Kurang ya. Sampai dikasih makan aurat atuh gitu. Oh auratnya benar kurang gitu. Nambahlah gitu. Ini makanannya aurat ya, aurat itu artinya kurang gitu. Jadi menurut bahasa aurat itu adalah bimana an-naqsu, bimana kurang. Secara bahasa aurat itu adalah kurang. Wa syara'an lan utawi aurat ing dalam waktu telaku ya. Waktu telaku lan dan ucapakan apa aurat syara'an ing dalam munggu syara'. Syara'an ing dalam munggu syara' alama ing atase barang. Alama ing atase barang yajibu kang wajib opositruhu
nutupi ma, oposit ruhu nutupi ma. Sedangkan menurut syara aurat itu diartikan sesuatu yajibu yang wajib sitruhu ditutupinya, sesuatu yang wajib untuk menutupinya atau untuk ditutupinya. Jadi ma sesuatu yajibu yang wajib sitruhu menutupinya. Jadi sesuatu yang wajib untuk ditutupi. Kata nung gitu ngaranna aurat lamun lalaki nu kudu ditutupan teh ma baina surah war rukbah. Begitu pula amat anu kudu ditutupan teh adalah ma baina surah war rukbah. Wanita merdeka tergantung kalau di dalam surah dalam salat maka seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak. Sedangkan di luar salat yang harus ditutupi itu adalah jami'u badani yang seluruh tubuh. Nah eta wae wajib ditutupi karena kulluha auratun. Wa huwa lan utawi ma yajibu sitruhu iku al muradu kang den karepaken. Iku al muradu kang den karepaken huna ing dalam kene-kene bab salat. Iku al muradu kang den karepaken huna ing dalam kene-kene bab salat. Nah, aurat diartikan dengan makna apa? Ma yajibu sitruhu. Ulangi lagi. Aurat diartikan dengan mana apa? Ma yajibu sitruhu, sesuatu yang wajib untuk ditutupi itu adalah yang dimaksud dengan pengertian aurat di dalam bab salat. Jadi maknanya, pengertiannya aurat di dalam bab salat adalah sesuatu yang wajib untuk ditutupi. Itu namanya aurat. Wa huwa utawi ma yajibu sitruhu ikwal muradu kang den karepakeun huna inam kene-kene bab salat. Wa alamalan karena ada beda-beda pengertian. Kalau dalam bab salat pengertian aurat itu adalah ma yajibu sitru. Kalau di dalam bab nikah itu pengertian aurat beda lagi. Apa pengertian aurat dalam bab nikah? Itu bukan ma yajibu sitru tapi ma yahrumu nazruhu, sesuatu yang haram untuk dilihat ya. Wa alamalan ing atase barang yahrumu kang haram apa nazruhu ningali nema apa nazruhu ningali nema, sesuatu yang haram melihatnya gitu ya. Kade datang orang tuh tidak merangsang, sanajan tidak merangsang, tidak boleh dilihat aurat. Wa dzakarulan nuturu ing ma yahrumu nazruhu sapa ashabu Syafi'i, sapa ashabu Syafi'i fi kitabin nikah, ing dalam kitab nikah. Terjemahkan wahwa, dan definisi aurat ini yakni sesuatu yang wajib ditutupinya al muradu adalah yang dikehendaki guna di sini. Di sini itu dalam arti apa? Di dalam bab salat. Guna di sini. Ya ini di dalam bab salat. Jadi pengertian aurat di dalam bab salat mah adalah sesuatu yang wajib ditutupi. Wa alama dan diistilahkan atau diartikan atas sesuatu yahrumu yang haram nadruhu melihatnya. Juga aurat itu diartikan dengan ma yahrumu nadruhu. Pengertian kedua ada sesuatu yang haram untuk dilihat ya wa zakaro dan menjelaskan hu pada makna tersebut. Apa makna tersebut yakni yang haram dilihatnya al ashabu, para pengikut, para santri Imam Syafi'i, para sahabat Imam Syafi'i di kitabin nikah, di dalam kitab an-nikah. Jadi kesimpulannya definisi aurat ada dua. Pertama, sesuatu yang wajib untuk ditutupinya, itulah yang dikehendaki dengan pengertian aurat di dalam bab salat. Nomor kedua, sesuatu yang wajib sesuatu yang haram dilihatnya, yakni di dalam bab nikah.
Wasalisulan utai kang nomor telune, wasalisulan utai kang nomor telune iku al-wuqufu ay al-istiqraru iku al-wuqufu istiqrar. Apa istiqrar teh? Jadi tetap baik, tetapnya itu sambil berdiri atau sambil duduk gitu. Iku al-wuqufu iku al-wuqufu netepi atawa manggon. Iku al-wuqufu netepi garis miring manggon ala makani ning atase panggonaan. Ala makani ning atase panggonan tahirin kang suci. Syarat syarat salat yang nomor ketiga adalah al-wuqufu ay al-istiqraru, artinya diam ya. Diam baik sambil berdiri atau sambil duduk ya. Diam nateh di mana? Ala makanin, di tempat yang suci. Oleh karena itu atuh pala tasihu mangka ora sah ufu salatu syahsin salate awak-awakan. Maka ora sah apa salatu syahsin salate awak-awakan yulaki kang tetemu apa ba'du badani sebagian badane syakhsun, sebagian badane syahsun, maka tidak sah sholatnya seseorang yang sebagian tubuhnya itu menyentuh ya, menyentuh aulibasi atau pakaian syahsun, atau yang menyentuh itu adalah pakaian yang menyentuh apa? Najasatan ing najis, najasatan ing najis, fi qiyamin ing dalam ngadeg, fi qiyamin ing dalam ngadeg, au qudin atawa lungguh, au ruku'in atawa ruku', au sujudin atawa sujud, au sujudin atawa sujud. Nah ya, jadi yang nomor yang nomor ketiganya adalah diam di tempat yang suci. Oleh karena itu maka pala tasihu, maka tidak sah sholatus syahsin, sholatnya seseorang yulaki yang menempel ba'du badanihi, sebagian badannya, au libasi atau pakaiannya menempel najasatan pada najis, fi qiyamin pada waktu berdiri, au qu'udin atau pada waktu duduk, au ruku'in au sujudi. Jadi kesimpulan nomor ketiga adalah syarat sholat itu yang nomor ketiga adalah diam di tempat yang suci. Maka tidak dianggap sah sholat seseorang yang sebagian tubuhnya atau sebagian pakaiannya menempel atau bersentuhan dengan najis. Misalkan contohnya misalkan ya, sampean pakai mukena panjang agapui ka handap. Nah kemudian mukena itu karena panjang, atau santri pakai sorbannya panjang, eta si sorban teh adalah libas, masuk kategori libas yang dipakai olehnya. Tiba-tiba menyentuh najis, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Atau misalkan sampean tinggi tubuhnya, kepalanya menyentuh kotoran yang ada di atap, misalkan ada kotoran binatang gitu ya, sehingga tubuh kita bersentuhan dengan najis ketika kita berdiri, maka itu juga dianggap tidak sah salatna. Warabi ulan utekang nomor papat iku ala ilmu ngawaruhi biduhulil waktu kelawan manjinge waktu, biduhul waktu kelawan manjinge waktu, audhanu duhulihi atawan yana manjinge waktu, atawan yana manjinge waktu, bil ijtihadi kelawan ijtihad, bil ijtihadi kelawan ijtihad. Dan yang nomor keempat daripada syaratna salatnya adalah al ilmu, mengetahui
biduhulil waktu akan masuknya waktu sholat. Jadi sholat ku aja padu sembahyang baik. Jadi kita harus tahu apakah sudah masuk belum nih. Misalkan begini, sampean bangun pagi ya, lalu sembahyang, aduh saya belum sembahyang subuh nih, lalu sholat, Allahu Akbar. Sementara di dalam diri kita tidak ada pengetahuan mengenai waktu sholat, apakah masih ada ataukah sudah tidak ada, apakah sudah masuk atau belum masuk. Nah, bagaimana kalau begitu? Atau kita tidak menduga bahwa waktu sholat sudah tiba, maka fabil ijtihadi kelawan ijtihad falau sholama kalamun sholat sapa sasun awak-awakan teh Hanifah gugah obo langsung sholat. Rek sholat subuh dati acan sholat berarti tempo jam-jam acan gitu ya. Berarti dia tidak ada pengetahuan mengenai waktu ting jam sabar sholat. Barang beres sholat ditanya ke babaturanana, atau dia bertanya kepada temannya, sekarang jam berapa? Jam 5 lebih 10. Alhamdulillah, berarti sholat masih dina waktu keneh pas, berarti ai kitu mah gitu tah. Sangga kira-kira sholatnya. Falau sallama kalamun sholat sapa sahas bi ghairi dzalika kelawan liyane mengkon ala ilmu awidhanu. Mang Zaid sholat tapi tidak punya pengetahuan atau tidak mengetahui atau tidak menduga bahwa waktu sholat sudah tiba. Pokoknya mah sholat begitu. Ting asup, ting acan, ting masikin aya waktu, ting geus beak. Maka lam tasihha wala lam tasihha mangka ora sholat atau mangka ora sah opo sholatu sholate sah sun, maka sholatnya tidak sah. Tapi pas, walaupun pas wa in sodafa lan sanajan ngepasi opo al-madhkur saking sholat lan sanajan ngepasi opo al-madhkur saking sholat al-waqta ing waktu, sanajan sholat ada tepat waktu tapi karena tidak ada pengetahuan mengenai masuknya waktu sholat atau tidak ada dugaan mengenai masuknya waktu sholat, maka sholatna eta hukumna tidak sah. Ayo terjemahkan. Warabi'u, dan yang keempatnya al ilmu bidukul waktu akan masuknya waktu, awdhani dukulihi atau menduga akan masuknya waktu sholat, bil ijtihadi falau shalla bi ghairi dzalika, dengan tanpa mengetahui itu dengan tanpa menduga masuknya waktu, lam tasihha maka tidak sah sholatuhu wa in sadafa, walaupun sudah tepat al waqta dengan waktunya, walaupun sholatnya tepat waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu wal khamisu lan utawi kang nomor 5 wal khamisu lan utawi kang nomor 5 iku istiqbalul kiblati. Iku istiqbalul kiblati madhab kiblat. Iku istiqbalul kiblati madhab kiblat. Yang nomor 5 adalah menghadap kiblat. Naon kiblat ay al-Ka'bah, tegese Ka'bah, kiblat Ka'bah teh. Geuning disebut kiblat pada naon? Sumya dan arani opo Ka'bah kiblatan ing aran kiblat eta Ka'bah sok disebut kiblat naon sababna. Sumya dan arani opo Ka'bah kiblatan ing kiblat alasane li anal musollia, karena saat temene wong kang salat. Li annal musollia, karena saat temene wong kang salat iku yuqabilu madhab sapa musolli, karena orang yang salat menghadap kamana ha ing Ka'bah. Makanya eta Ka'bah teh disebutna kiblat, karena orang salat mengkiblatnya menghadap kepada Ka'bah. Maka Ka'bah sumiyat kiblatan, dinamakan kiblat. Ulang ini 5 sumyal Ka'batu kiblatan. Apa sebabnya Ka'bah dingaranan kiblat? Oli annal musalliya yuqabiluha, karena orang yang sholat suka mengkiblat, menghadap kepada Ka'bah. Maka eta Ka'bah teh dingaranan kiblat.
Terus eta Ka'bah kunaon dingarnan Ka'bah wa Ka'batan lan ing aran Ka'bah wa Ka'batan lan ing aran Ka'bah lirtifaiha karena luhure Ka'bah lirtifaiha karena luhure Ka'bah. Kunaon maka disebut Ka'bah karena memang luhur. Ai Ka'bah teh luhur. Jadi karena luhur maka dinamakan Ka'bah. Jadi kesimpulannya syarat yang kelima adalah menghadap kiblat, yakni Ka'bah. Sebabnya Ka'bah disebut kiblat karena orang mengkiblat atau menghadap kepada Ka'bah. Kenapa dikatakan Ka'bah? Karena tinggi bangunannya, karena tingginya bangunan Ka'bah. Wal khamisu istiqbalul qiblati ay al Ka'bati, yakni menghadap Ka'bah. Sumiyat Ka'bah dinamai kiblatan li'annal musalliya yuqabiluha wa Ka'batan, dan sebabnya disebut Ka'bah lirtifaiha sebab tingginya bangunan Ka'bah. Wastiqbaluha bisadri kusyaratun liman qadara alaihi. Wastiqbaluha lan utai madhab kiblat bisadri kelawan dada. Lan utawi madhab kiblat bisadri kelawan dada iku syaratun dadi syarat. Iku syaratun syarat liman kada wong qadara kang kuasa sapa man. Qadara kang kuasa sapa man alaihi ngatasé madhab bisadri. Alaihi ngatasé madhab bisadri. Jadi menghadap Ka'bah atau menghadap kiblat dengan dada ini merupakan syarat bagi orang yang mampu dalam menghadapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wastasnalan jabakan sabal musanifu ki musanif ma ing barang zakaro kang win nutur sapa musanifu ing ma bi qaulihi kelawan panganikane musannif. Ayo terjemahkan. Wastiqbaluha adapun menghadap Ka'bah bisadri dengan dada, dengan menghadapkan dada syaratun merupakan syarat liman qadara alaihi, ya menghadap pada atas menghadap kiblat. Nah titik ya. Jadi kesimpulannya syarat menghadap Ka'bah dengan dada merupakan syarat bagi orang yang mampu untuk menghadapnya. Wa yajuzulan menang apa tarku istiqbalil qiblati ninggal madhab kiblat. Apa tarku istiqbal kiblati ninggal madhab kiblat fi halataini ing dalam tingkah loro. Bihalataini dalam tingkah loro cek tadi wajib cenah salat bari madhab kiblat kecuali dalam dua keadaan, dua kondisi situasi dan kondisi sikon. Bismillahirrahmanirrahim. Illa fi halataini dalam tingkah loro fi syiddatil khawf ing dalam tingkah banget tewedi, satu dalam kondisi sangat menakutkan seperti lagi perang, itu kondisi sangat genting ya, sangat genting, sangat menakutkan. Atau lamun keur perang urang kudu madhep kiblat kekat bahaya gitu ya. Salat memang hadap musuh we pokokna lamun keur perang mah. Fi qitalin dalam peperangan mubahin kang den wenangaken fardhon iku fardu kanat ana apa salatu salat. Fardhon iku fardu kanat. Fardhon itu jadi nanti jadi khobar di mana? Dari kanatar ba'u kanal mubtadas
man wal khobar tansi buka kana Sayyidan Umar kana dhalla banta adha asbaha amza wasa Isa zala bariha fa awan fakawa hadil arba'ali ibhi nafyin awli nafyin musbah gitu kan. Fardhan iku fardu kana tanah apa salat ona pelan atawa sunah waya juju dan boleh taraku istiqbal kiblati meninggalkan menghadap kiblat boleh tidak menghadap bisolati dalam salat bisa di dalam salat ketika salat boleh tidak menghadap kiblat fi halataini dalam dua fi syiddatil khawf satu dalam keadaan syiddah sangat khawf sangat takut atau ketika dalam kondisi genting lain genting. Kenapa genting? Fi qitali di dalam peperangan yang diperbolehkan oleh agama. Kesimpulannya boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat dalam dua keadaan. Pertama saat situasi genting dalam peperangan yang diperbolehkan di dalam agama. Wa finna filatilan ing dalam sholat sunnah fi safari ing dalam lelungan landing dalam salat sunnah pisapari dalam renungan mangromi sedang melakukan perjalanan kemudian aduh salah belum sama yang duha nih jadi akhirnya di perjalanan dia melaksanakan sholat eta menang sholat tapi tidak menghadap kiblat ala rohila ingat itu unggangan Kuraya dina mobil kakarak ingat aduh belum sembahyang duha lain sembahyang subuh kade lamun teu salat subuh mah doraka ya ngaran wajib mun dipigawe diganjar sedengkeun lamun seuk ditinggal digenjar awas taya wa fin nafilati lan ing dalam salat sunnah fi safari ing dalam lulungan ala rahilati ngatasé tunggangan kita sedang musafir sedang dalam perjalanan naik kendaraan bagaimana nih bolehkah kita sembahyang maka falil musafiri mangka iku kadhe wong kang lelungan sabaron kelawan lelungan mubahan kang den mubahakan si jahit eger ngalaksanakan perjalanan yang mubah walau qasiran lan senajan iku kang parak senajan perjalanan saukur ke Cirebon dekat jarakna teh boleh atana puluh teh ngelakune salat sunnah atana puluh teh ngelakune salat sunnah menang ngalaksanakan salat sunnah atanaful utawi ngalakoni salat sunnah sauba maksodihi madhab ing dalam bebenerane gon sejane musafir madhab ing dalam bebenerane gon sejane musafir menghadap ke arah tujuannya musafir menang mangromi rek kamana teh mau pergi ke Cirebon itu berarti perjalanan yang dekat rek naon ke Cirebon rek dagang berarti perjalanan mubah dan perjalanannya qasiron dalam jarak pendek boleh ya saya belum sembahyang duha boleh melaksanakan sembahyang sunnah boleh bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan yang mubah walaupun jaraknya dekat boleh melaksanakan sholat sunnah sesuai atau menghadap ke arah tujuan. Nah, ka Cirebon dengan kawetan boleh nggak berarti menghadap wetan, menghadap timur, tidak menghadap kiblat boleh nggak apa-apa. Lil musafiri boleh bagi orang musafir ya safaran bahan dengan perjalanan yang diperbolehkan oleh syarak walau qasiran walaupun jaraknya dekat boleh atanafulu
melaksanakan sholat sunnah saubah maqsadihi ya, menghadap ke arah tujuanna. Waraqibu dabati lan uti wong kang nunggang hewan atau tunggangan. Nah, bagaimana kalau kita misalkan sholatnya sambil nunggang kendaraan atau nunggang kuda atau gitu? Ikulah yajib ora wajib alai ngatas raqib ketika sholat di atas kendaraan. Ini tidak wajib kepala apa namanya? Batuk teh. Jidat ya. Keningnya ya. Apa wat ujabahati nyelehakeun batuk ke raqib? Apa wat ujabahati nyelehakeun batuk ke raqib ala sarjiha ing atase aba-abane dabah. Masalah umpamane waraqibu dabah, orang yang naik kendaraan, yang naik hewan misalkan. La yajibu, apa la yajibu? Tidak wajib alaihi baginya, tidak wajib apa? Wad'ul jabahati meletakkan keningnya ala sarjiha, diletakkan pada pelananya binatang. Masa umpamanya, yaitu sebelumnya orang yang sholatnya sambil naik kendaraan atau hewan tunggangan, ini tidak wajib meletakkan keningnya di atas pelana tunggangannya. Itu wajib ditempelkan tetah kening nate karena pelana kuda atau pelana hewan yang menjadi tungganganana. Jadi kumaha tah? Bal yumi'u balik isyarah. Bal yumi'u balik isyarah atau kenungang kuda kemudian kening ditempelkan di punggung kuda, mah takutnya kan jatuh kitanya, maka cukup bal yumi'u, kan bahasa wajib mah. Lain tidak boleh, tidak wajib. Melainkan cukup bal yumi'u balik isyarah sapa raqib bi ruku'ihi kelawan rukune raqib wa sujudihi lan sujudi raqib. Cukup ya ku isyarah dengan ruku dan sujudnya. Wa yakunu lan ana apa sujude raqib. Wa yakunu lan ana apa sujude raqib iku afdal lawi anna belum ngisor iku afdal lawi anna min ruku'ihi tinimbang saking rukune iku afdal lawi ngisor min ruku'ihi tinimbang saking rukune si raqib. Tetapi cukup dia berisyarah ketika ruku dan sujudnya. Cuma harus dibedakan antara ruku dengan sujud. Isyarah sujud harus lebih rendah dibanding dengan isyarah ruku gitu. Wa amal masyi ta'ata lamun salata sambil naik kendaraan pada ruku jeung sujudna tekuti tidak wajib menempelkan kening di atas pelana kuda, tapi cukup dengan cara ruku nah pakai isyarah, sujudna pakai isyarah gitu. Tapi sujud isyarah pada sujud itu lebih rendah dari ruku gitu. Wa amal masyilan anapun ute wong kang lumaku lan anapun ute wong kang lumaku ieu mah salat teh bari leumpang mamawa tasbih terus wiridan hatena teh terus wirid daim teh wirid anu terus-terusan hatena dihirupkeun Allah 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 tauku shalawat sallallahu ala Muhammad gitu nya. Nah kemudian dia orang yang berjalan itu melakukan sholat. Nah kalau berjalannya atau musafirna bari sambil berjalan maka ketika ruku dan sujudnya harus disempurnakan. Wa amal masyilanana pun teh wong kang lumaku iku payutimu maka nyampurnaakeun sapa al-masyi ruku'ahu ing rukune al-masyi sampurnakeun lamun sambil jalan mah rukuna sampurnakeun ruku wayana eta di pinggir jalan kudu ruku ulah nonggengnya kade ulah tengah jalan sing katabrak mobil ruku'ahu ing rukune masyi
wa sujudahu lan sujude masyi wa yastaqbilu lan madhab sapa al-masyi al-qiblat ing kiblat bihima ila ruku lan sujud. Kemudian ketika ruku dan sujud wayahna madhab heula kemana? Kepada kiblat. Lamun orang keur ka arah wetan teh madhab heula ka kulon gitu, ke arah kiblat. Terus lempangna kapan? Lempang mah pada waktu berdiri, yang pada waktu tahiyat kakara lempang. Ketika ruku heula, ketika sujud heula, bari menghadap kiblat. Wa yastaqbilan madhab sapal masyal kiblata ing kiblat bi malam ruku lan sujud walaya misi lan ora melaku sapal masyi illa fi qiyamihi angin dalam ngadege al masyi wa tasyahudihi lan tasyahude masyi. Jadi musafir yang berjalan kaki ketika melaksanakan sholat di perjalanannya harus menyempurnakan ruku. Jadi rukunya disempurnakan, jangan pakai isyarat. Harus menyempurnakan sujud, dan ketika ruku dan sujud harus sambil menghadap kiblat. Dia tidak boleh berjalan kecuali dalam kondisi berdiri dan membaca tasyahud. Wallahu a'lam bishawab.